Oke, di video ini kita akan membahas tentang komponen kapasitor. Video akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama tentang konsep dan tentang tipe-tipe kapasitor tersebut. Lalu video yang kedua lebih kepada aplikasi atau fungsi-fungsi dari kapasitor. Sebelumnya kita masuk mind map dulu. Ini adalah kapasitor. Kita punya definisi. Tipenya ada yang fix juga, ada yang variabel juga. Lalu ada karakteristik dan kalkulasi. Sebetulnya untuk rangkaian kapasitor ada seri dan paralelnya seperti yang kita pelajari di fisika teknik. Dan ada juga aplikasi kapasitor. Aplikasi kapasitor ini yang dimaksud mungkin yang saya maksud adalah low pass filter dan high pass filter. Kapasitor ini bisa sebagai baterai sebenarnya, karena dia mempunyai daya simpan untuk elektron. Tapi ini tidak akan bahas di sini. Dan ada juga charging time, tidak akan kita bahas di sini. Intinya kita perlu semacam ada, kalau kita mau mengukur, semacam ada waktu supaya dia fully atau mungkin fully charge, atau ketika kita mau mengosongkan akan ada waktu untuk pengosongan penuh, itu ada. Tidak dibahas di kuliah ini. Kalau misalnya mau baca, bisa baca di referensi 1 yang Understanding Electronic yang sudah diterbitkan oleh, yang bisa dibeli di atau mungkin di download, saya tidak tahu itu gratis atau tidak, di Science Direct atau di Elsevier. Yang pertama adalah tentang konsep kapasitor atau kondensator. Kita sudah pelajari di fisika teknik kapasitor dan kondensator. Intinya dia adalah dua plat sejajar. Ada dua plat sejajar di sini. Jadi semacam tidak nyambung tapi sebetulnya nyambung. Nah, itu. Lalu kita lihat ada dua plat sejajar. Ini metal plate. Di sini semacam kapasitor ini adalah dia menyimpan energi sebetulnya. Energinya berupa energi potensial, bukan energi magnetik. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh ilustrasi dari kapasitor atau kondensator yang menurut saya cukup jelas. Jadi awalnya di plat kiri dan kanan dia netral, bercampur. Jadi atom atau positive charge dengan negative charge atau elektron ini dia bercampur baur. Jadi di sebelah kiri dan kanan ini ada elektron dan proton, jumlahnya seimbang. Tapi karena kita sambungkan dengan rangkaian listrik dengan sumber tegangan, maka dia ditembaki elektron masuk ke plat. Mau nggak mau, elektron yang di sini dia akan repel atau dia akan menolak elektron di sini dan menarik positive charge. Dan otomatis di sana akan terjadi penumpukan elektron. Di kanan ada penumpukan elektron, di kiri ada penumpukan positive charge atau atom. Ini adalah analogi, ini saya ambil dari referensi 1, cukup bagus. Kapasitansi kita ibaratkan dengan tangki. Jadi voltage ini kan dia terkait erat dengan potensial ya, energi potensial. Sedangkan di tangki, kalau misalnya kita lihat di dasar ini, P sama dengan Rho GH, atau P ini adalah tekanan, Rho G ini adalah massa jenis, G ini percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Jadi Rho G ini tetap, misalnya kita anggap tetap, maka P ini hanya tergantung pada H. H ini juga bentuk bisa kita konversi ke energi potensial. Jadi dengan kata lain, voltase adalah sebanding dengan P atau pressure atau dengan ketinggian. Bisa kita asumsikan, kita analogikan setara dengan ketinggian. Lalu misalnya kita asumsi dengan Q ini adalah daya tampung dari tangki itu, maka atau kita cakap itu adalah muatan yang tertampung atau volume tampung dari tangki itu,
Maka jika V adalah tinggi, kita bisa bicara C itu adalah lebar atau daya tampungnya itu semakin besar atau luas area lah, luas area di bawah itu jika semakin besar, maka daya tampung muatannya juga semakin besar. Dan perlu diketahui ya, sebetulnya setiap kapasitor itu punya maksimum tegangan. Dan selanjutnya adalah struktur kapasitor. Struktur kapasitor banyak. Di sini saya sajikan beberapa. Yang pertama ada kapasitor mika, lalu polyester film kapasitor dan macam-macam. Banyak, tapi intinya itu ini strukturnya. Yang kedua yang pernah saya ceritakan di fisika teknik, kita gulung. Kalau Anda pernah membedah kapasitor, saya pernah bedah beberapa. Itu kita memang terdiri dari gulungan yang panjang gitu. Tapi tadi saya lupa sampaikan, di mika dia daya tampungnya kecil, tapi dia stabil dan presisi. Jadi bagus untuk aplikasi yang kita perlu tuning atau perlu precise value of kapasitor atau nilai yang sangat presisi dari suatu kapasitor, kita bisa pakai yang mika tadi. Tapi kalau yang elektrolit ini lebih kepada daya tampung yang besar, tapi tidak presisi dan kurang stabil. Kalau yang mika tadi tidak punya polarisasi, biasanya yang kayak gitu kita bisa pasang bolak-balik. Tapi kalau yang semacam ELCO, atau elektrolit kondensator atau elektrolit kapasitor semacam ini, dia sudah ada plus minusnya. Di sisi lain, ini kita jelas pasangnya nggak bingung ya, plusnya kemana, minusnya kemana. Tapi dalam membatasi aplikasi komponen ini ada beberapa rangkaian yang misalnya bolak-balik atau semacamnya, itu tidak bisa ELCO ini dipasang kecuali setelah melalui rectifier misalnya. Lalu di sisi lain ada variabel kapasitor. Variabel kapasitor ada banyak macamnya kalau kita cari di internet, tapi yang kita bahas di sini hanya ada 2 macam. Kapasitor yang pertama yang dia memakai fully mekanik, jadi dia memakai bahan dieelektrik udara. Ternyata udara juga dipakai. Kapasitasnya hanya beberapa ratus piko. Dia biasa untuk mentuning frekuensi. Misalnya karena ini pakai bahan dieлекtriknya udara ya, misalnya kapasitasnya ini sangat besar, maka kan kita harus ingat kalau ada muatan yang berlawanan, di situ ada gaya, interaksi gaya kolom, maka bisa menyebabkan pelap bengkok kalau misalnya kapasitasnya terlalu besar. Lalu ada juga tipe trim seperti trim pot, trimmer potentiometer, trimmer untuk kapasitor juga ada, dan hampir sama dengan yang trimmer resistor atau trimmer potentiometer. Ini hanya untuk instalasi melakukan matikan set pada saat merakit atau instalasi, untuk memastikan settingnya sudah tepat, dan itu di awal saja, tidak diubah selanjutnya selama tidak ada replace atau kita menukar komponen, kemungkinan untuk settingannya akan tetap. Kapasitor yang lebih lengkap bisa dibaca. Ada yang mika tadi, ini yang Miller Paper, moisture resistant, ada kelebihan tersendiri. Ini jenis kapasitor yang lain, ada yang dari keramik, ya dia hampir sama dengan mika, presisi bagus, tapi dia kapasitansi rendah. Ada juga ini, biasa memang seperti itu. Ada yang seperti yang surface mount type untuk resistor, ada juga untuk yang kapasitor. Ada yang di
dipakai untuk AC DC motor, tentu dia tidak terpolarisasi. Kalau terpolarisasi bisa rusak karena AC DC kan bolak-balik dia. Nah, ini contoh trimmer variabel. Yang ini untuk tuning variabel. Sirip udaranya nggak nampak ya. Kalau ini dilihat dari sini. Kalau dari samping nanti baru nampak ada sirip udaranya seperti yang di gambar sebelumnya. Ya, tadi adalah pembahasan untuk tipe-tipe kapasitor atau kondensator. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sedikit kalkulasi atau aplikasi dari kapasitor ini. Terima kasih.